Wa kullu dzalika salah ya. Wa kullu dzalika yaqtadihil aqlu. Wa kullu dzalika yaqtadihi ad-dab'u baina yaday man yu'azzamu min abna'id dunya fa kaifa la yataqaddahu baina yadayil malikil muluk inda man ya'rifu man ya malikal muluk. Wa kullu man yadma'innu baina yaday ghairillahi azza wa jalla khashi'an wa tadribu adrafuhu baina yadillahi abisan fadzalika liqusuri ma'rifatihi an jalalillahi azza wa jalla wa an iddila'ihi ala sirrihi wa dhimirihi. Wa kullu man setiap orang yang tenang dirinya ada di depan selain Allah, raja, presiden, kapolda, kapolri, dia tenang, tetapi watadribu adrafuhu, anggota tubuhnya bergerak-gerak di depan Allah di waktu sholat dengan mempermainkan iseng-iseng dengan tangannya, dengan garuk-garuk, padahal ada di depan presiden tenang. Maka itu adalah karena kenal Allahnya dia lemah. Gusuri ma'rifatihi, kenalnya dengan akan keagungan Allah itu sangat dangkal, sangat lemah. Dan dia lemah pengetahuannya bahwa Allah Ta'ala ittila, bahwa Allah itu melihat batinnya, wa dhamirihi, dan hatinya. Sirri isi hati, dhamir hatinya. Bahwa Allah melihat hatinya itu dia lemah. Keyakinan tentang itu lemah sehingga dia sholatnya tidak khusyuk, anggota tubuhnya, tangannya bermain-main dengan jenggotnya, dengan gatal-gatal, dengan digaruk. Wa qala Ikrimatu fi qoulihi azza wa jalla alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Qala qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu wa julusahu. Imam Ikrimah berkata, menerangkan, menafsirkan firman Allah yang berbunyi alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Tuhan Allah itu melihat engkau bersama ketika kamu berdiri, engkau berdiri salat dan berbolak-baliknya kamu bersama orang-orang yang sujud. Qala, kata Ikrimah, bolak-balik itu artinya adalah berdiri, kemudian ruku dan sujud, duduk, tasyahud, duduk antara dua sujud. Itu tafsirannya wa taqallubaka. Wa amar ruku' wa sujudu fayambaghi an tujaddida indahuma dzikra kibriya'illahi ta'ala wa tarfa'a yadayka mustajiran bi'afwillahi azza wa jalla min iqabihi bi tajdidi niyatin wa muttabi'an sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rukuk dan sujud, ketika Anda rukuk dan sujud, maka semestinya seharusnya Anda memperbaharui ketika bersujud dan berruku itu memperbaharui ingatan Anda akan keagungan Allah Ta'ala. Dan kedua tanganmu itu angkat ketika sami Allahu liman hamidah atau mau sujud Allahu Akbar, itu dengan sambil mohon keselamatan dengan pengampunan Allah Ta'ala dari siksaan Allah, dengan memperbaharui niat, dengan mengulangi niat dan sambil mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Summa tasta'nifu lahu dzullan wa tawadhu'an bi ruku'ika wa tajdahida fi tarqiqi qalbika wa tajdidi khusyu'ika. Kemudian kamu memulai kehinaan, merasa hina, merasa rendah kepada Allah dengan rukukmu. Dengan ruku harus memulai punya perasaan, saya ini tidak apa-apanya, saya ini orang yang hina.
Kemudian kamu harus berusaha, tajtahid itu berusaha untuk meluluhkan hatimu dan untuk memperbaharui kekhusyuanmu. Wa tastasyira dzullaka wa izza maulaka wa tidha'aka wa uluwa rabbika. Kemudian engkau harus merasakan kehinaanmu dan merasakan kemuliaan Tuhanmu, dan Anda harus merasakan ittidha'aka, hinamu dan merasakan pengampunan ulu rabbik, luhurnya Tuhanmu. Wa tasta'inu ala taqriri dzalika fi qalbika bilisanika fatusabbihu rabbak wa tashhadu lahu bil 'azamah wa annahu a'zamu min kulli 'azimin. Kemudian kamu harus minta tolong, harus minta bantuan untuk menetapkan semua perasaan-perasaan itu di hatimu. Itu pakai bantuan lidahmu sambil bertasbih, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Kemudian kamu harus bersaksi pada Allah bahwa Allah itu maha agung, bahwa Allah itu lebih agung daripada semua yang agung. Tukarriru dzalika ala qalbika litu'akkidahu bitakrari thumma tartafi'u min ruku'ika rajian annahu rahimun lak wa mu'akkidan lirja'i fi nafsik biqaulika sami'allahu liman hamidah ay ajaba liman syakarahu. Kemudian itu bacaan itu, tasbih itu kamu ulang-ulangi di hatimu, di samping lidahmu, hatimu mengulang-ulang subhana rabbil azim bihamdi, agar keagungan Allah itu kamu kuatkan, kamu makin kuatkan dengan diulang-ulang bacaan subhana rabbil azimi wa bihamdihi itu. Kemudian kamu bangkit dari rukukmu dengan berharap bahwa Allah itu menyayangi kamu, dengan menekankan lagi harapan kamu di dalam hati dengan kata-kata sami'allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengar pujiannya orang memujinya. Artinya apa? Ajaba liman syakarahu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan orang yang bersyukur kepadanya. Sumturdifu dzalika syukrah al-mutaqaddiya lil mazidi fa taqulu rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Kemudian kamu tindak lanjuti bacaan sami Allah liman hamidah itu, kamu tindak lanjuti dengan bersyukur sami Allah liman hamidah. Salah ya. Kemudian kamu tindak lanjuti subhana rabbi sami Allah liman hamidah itu dengan bersyukur, yang mana bersyukur itu akan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah, yaitu dengan mengucapkan rabbana lakal hamdu, oh Tuhanku, hanya bagi Engkau lah segala puji. Wa tukthirul hamda biqaulika mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian kamu perbanyak lagi pujianmu dengan kata-kata kamu mil'us samawati wa mil'ul ardi, yang mana pujian itu pahalanya bisa memenuhi, bisa mengisi semua langit dan mengisi bumi. Semetahwi ila sujudi wa huwa a'la darajatil istiqanati. Kemudian kamu turun ke bawah setelah sami Allah liman hamidah, turun menuju sujud. Sujud itu adalah derajat kehinaan yang paling tinggi. Derajat kehinaan yang paling tinggi ialah ketika bersujud. Fatumakkinu a'azza a'dha'ika wal wajhu. Alhamdulillah. Min adzil asya'i wa huwa at-turabu. Dan kamu anggota paling mulia, anggota tubuhmu yang paling terhormat, kamu letakkan
kamu letakkan yaitu wajah yang menjadi anggota tubuh yang paling terhormat, kamu letakkan di apa, min adzalil asya, di sesuatu yang paling hina. Apa itu? Tanah di lantai itu tanah. Wa in maka Allah taj'ala bainahuma hailan fatasjud 'ala al-ardi faf'al fa innahu ajlabu lil khusyu'i wa adallu 'ala dzulli. Kalau kamu bisa untuk tidak membuat penghalang antara dahi dengan tanah, berarti Anda bersujud ke tanah, bukan ke sajadah, bukan ke lantai, bukan ke keramik, bukan ke granit, maka lakukan itu. Kalau bisa lakukan langsung sujudnya ke tanah, bukan ke sajadah. Sebab apa? Sebab cara seperti itu, sujud tanpa sajadah, itu lebih mendatangkan kekhusyuan dan lebih menunjukkan kehinaan diri. Wa idza wada'ta nafsaka mawdi'adz dzulli fa'lam annaka wada'taha mawdi'aha wa raddatal far'a ila aslihi fa innaka minad durabi khuliqta wa ilaihi ta'udu. Dan ketika diri kamu sudah kamu taruh di tempat kehinaan, yaitu di tanah, maka yakinlah bahwa kamu telah menaruh dirimu di tempat dirimu yang sebenarnya. Itu sebab kamu itu dari tanah. Maka ditaruh di tanah dahimu itu adalah meletakkan dirimu pada tempat yang sebenarnya, yaitu kehinaan. Dan kamu mengembalikan anak kepada orang tuanya, cabang kepada asalnya. Sebab apa? Sebab kamu diciptakan dari tanah, maka kamu adalah anak tanah. Far'u itu anak. Anak diciptakan dari tanah, berarti ayahnya manusia itu adalah tanah. Berarti kamu taruh di tanah dahimu ketika sujud, berarti kamu telah mengembalikan anak, yaitu kamu sendiri itu ke asalmu, yaitu ke tanah. Wa ilaihi ta'uduh, dan ke tanah itulah kamu suatu saat akan kembali ke tanah, ke kuburan, ke tanah. Fa in dzalika jaddid ala qalbika azamatallahi ta'ala qul subhana rabbil a'la. Maka saat bersujud itulah perbaharui, servis lagi di dalam hatimu keagungan Allah. Ulangi lagi, rasakan lagi maha agung Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan subhan rabbil a'la wa bihamdi. Wa akidhu bitakrar, tasbihnya itu makin kamu kuatkan dengan diulang-ulang 7 kali atau 5 kali, 3 kali. Fa innal karratal wahidata dhaifatul athar, sebab 1 kali itu efeknya sangat lemah. Kalau dibaca 3 kali subhan rabbil a'la wa bihamdi, maka pengaruhnya akan besar. Merasakan bahwa kehinaanmu itu merasa sangat tinggi rasa hinamu. Fa idza raqqa qalbuka wadahu fa idza raqqa qalbuka wa dhahara, ya, wa dhahara dzulluka, bukan dzalika, ya, adzulluka fal tasdug raja'aka fi rahmatillah ta'ala. Fa inna rahmatahu tatasara'u ila ad-dhafi wadh-dhulli la ila at-takabbur wal badari. Ketika hatimu merasa jadi tipis, ketika hatimu sudah merasa terenyuh karena tidak ada apa-apanya dengan bersujud itu, dan kehinaanmu kamu rasakan, tampak kehinaanmu, maka jujurlah akan harapanmu.
berjujurlah dengan harapanmu, berharap rahmat Allah Ta'ala. Sebab rahmat Allah Ta'ala itu sangat cepat pada kehinaan. Orang hina itu akan mudah dapat rahmat Allah. Kelemahan, orang lemah itu akan cepat dapat rahmat Allah. Tidak kepada kesombongan dan keangkuhan. Keangkuhan itu jauh dari rahmat Allah. Kesombongan itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.